muda, sekolah unggulan. Ini beliau benar-benar menyiapkan SDM kita. Kalau di negara-negara lain ada krisis populasi, ada fenomena aging population seperti Jepang, Korsel, ya kita harus bersyukur. Ini kita sedang mendapatkan bonus demografi. Jadi kita mengubah future challenge menjadi future opportunity. Tapi kita harus hati-hati sekali. Swasembada energi. Bapak Presiden di setiap kesempatan, di ratas, di sidang kabinet, beliau selalu menyampaikan kemandirian pangan dan energi itu penting, di mana ini adalah masalah kedaulatan kita sebagai bangsa. Saya baru aja pulang dari Jogja, panen tebu, lalu dari Banyuwangi panen tebu juga. Beberapa waktu yang lalu panen beras di Ngawi. Ini saat ini stok beras kita capaiannya tertinggi selama 23 tahun terakhir, 4,25 juta ton. Ini sangat luar biasa sekali. Di mana negara-negara lain lagi kekurangan, kita surplusnya luar biasa ini. Ini kalau masalah beras sudah kita beresi ya. Masalah air, masalah pupuk, masalah mafia berasnya. Ini kita ada 145 regulasi yang dipangkas terkait distribusi pupuk. Nah ini nanti saya titip Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, ya terkait, ya bukan hanya di pertanian saja mungkin nanti kalau bertemu dengan lembaga-lembaga instansi lain, ini saya mohon yang namanya aturan-aturan yang berbelit-belit, aturan yang tumpang tindih, nah ini para peserta pendidikan ini harus bisa memberikan masukan-masukan. Kita pengen yang cepat-cepat aja. 145 regulasi dipangkas. Ada 53 bendungan baru dibangun. Ini untuk mengairi lahan-lahan pertanian. Ada 366.000 kilometer jalan produksi di desa-desa telah dibangun juga. Telah dialokasikan juga anggaran pembangunan dan perbaikan irigasi untuk mengairi 2 juta hektar lahan pertanian. Nah ini penting juga ini yang terakhir. R&D di beberapa tempat ini sudah memanfaatkan drone untuk penyiraman pupuk, pestisida, dan juga AI untuk mengecek pH tanah. Ini penting sekali. Dan juga nanti saya mohon Bapak Ibu semua untuk selalu melibatkan anak-anak muda. Soalnya di sektor pertanian ini mulai berkurang anak-anak mudanya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat itu kesempatannya banyak sekali anak-anak muda, terutama anak-anak muda yang aware dengan teknologi AI dan lain-lainnya. Anak-anak muda yang benar-benar pengen fokus ke R&D. Ini ada yang dari Sumatera Utara mungkin? Sumatera Utara ya Pak. Saya kapan hari itu ke Hubang Hasudutan, Humbahas. Di sana ada pusat research. Dan di sana kita menemukan yang namanya kemenyan. Saya pernah bicara itu masalah hilirisasi kemenyan. Banyak yang ketawa. Kemenyan buat dukun ini. Salah. Kemenyan itu sama berharganya dengan
nikel. Tapi dari dulu, ya sekali lagi kita dari dulu jualnya jual mentah. Ibu-ibu yang pakai parfum LV, Gucci dan lain-lain, itu dari Kemenyan. Kita jualnya mentah terus, makanya kita dorong anak-anak muda untuk riset. Kita sediakan tempat yang baik untuk riset, alat-alat terkini, hilirisasi. Bukan hanya hilirisasi nikel dan lain-lain. Ada yang namanya hilirisasi Kemenyan, dan masih banyak lagi yang saya temukan di sana. Insya Allah tahun ini pusat riset itu akan diresmikan oleh Pak Presiden. SDM sekali lagi, sekarang kan sudah ada program MBG, ada CKG. Kemarin kalau saya cek terakhir untuk cek pengecekan kesehatan gratis itu sudah ada sekitar 10 juta orang yang memanfaatkan program ini. Penting sekali untuk deteksi dini. Jadi di usia dini sudah teridentifikasi penyakitnya apa, jadi pengobatannya lebih awal sehingga nanti angka harapan hidup bisa lebih tinggi. Sekolah Garuda, sekolah rakyat, dan juga program-program seperti KIS, KIP ini tetap akan dilanjutkan. Minggu ini program-program seperti BSU untuk warga yang gajinya di bawah UMR ini juga akan segera disalurkan. Lalu di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA nanti ada kurikulum pelajaran pilihan, pelajaran coding dan AI di sekolah-sekolah. Ini penting sekali. Pak Presiden malah mengusulkan pelajaran matematika di tingkat TK. Penting sekali. Dan juga di tahun ini ada